Bismillah. Saya mulai Ustaz ya. Bismillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Al-Mukarram Ustaz Ahmad Said, Masuk Majelis Taklim Darul Utuh. Yang terhormat para pemirsa muslimin muslimat yang turut menyimak acara kita pada hari ini. Hari ini insya Allah kita akan belajar bersama bagaimana sedikit demi sedikit untuk memperbaiki kehidupan dalam rumah tangga kita. Mudah-mudahan semua yang hadir kali ini dalam keadaan sehat walafiat, suami istri dalam keadaan rukun, semakin giat dalam beribadah, semakin semangat dalam menuntut ilmu. Puji syukur alhamdulillah, maka terus nantiasa kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Tak lupa salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, turunannya, para sahabat tabi'in. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa terus mempelajari dan semakin dekat dengan apa yang sudah diturunkan oleh Rasulullah. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka pengajian kita kali ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada selai, ada kedondong. Kita mulai dong. Silakan Ustaz Ahmad Said, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Allah yarzuquhu wa surah jasad ruh wa tawbahan nasallallahu yarzuquna taqwa wa istiqamah. Allah habibna bihabaib kita wa barakatuh wa inna al-qamah. Allah yubarrik fina fi auladina wa ahbabina ashabina qulubina hadur ma'ana as-salam syahidin. Allah ja'alna wa yakum ulama a'amilin bi Husain ba'atan muslimin wa Allah yarzuqna ra'ayan khassa على كتب صالحة وعلى ما نواه وعلى سنة الصالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma qina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akrimna binuril wahm wa akhrijna min dhulumatil wahm. Ya Fatah ya Alim, ya Fatah ya Alim, iftah alaina fathan qariba wa ta'alaina fathan mubina birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah,
Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Di kesempatan ta'lim Sabtu sore, alhamdulillah, semoga cerah, berkah kita yang hadir maupun yang ikut menyimak secara live maupun yang siaran ulang. Semoga juga diberkahi waktunya, ilmunya, apa yang disimak moga-moga menjadi satu sebab keberuntungan keselamatan bagi kita di dunia berbazakh ila yaumil qiyamah insyaallah. Sambil kita bahan tentang yang dari Al-Quran. Barang-barang sudah. خير معلومة. هل تعلم أنه لما ضرب الله مثلا في البعوضة تعجب الكافرون وقالوا كيف يليق بخالق الكون أن يضرب مثلا بحشرة صغيرة جدا. Dinyatakan di channel Maklumat Kaum ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perumpamaan contoh seekor nyamuk, banyak orang merasa terheran-heran. Apa ya bisa nyamuk yang kecil itu layak dijadikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala sang pencipta alam semesta. قال تعالى في قرآنه الكريم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam adapun orang-orang yang ingkar Allah yang kafir, maka mereka begitu mendengar perumpamaan ini akan menyatakan mada aradallahu bihadza masalan. Allah ini apa maunya kok mengambil perumpamaan dengan seekor nyamuk ini. 400 سنة تظهر المفاجأة Mohon maaf nih kelihatannya ada gangguan sinyal di Ustadz Ahmad Said ya. Mudah-mudahan segera bisa diatasi dan lancar kembali untuk melanjutkan kajian kita.
Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu tidak malu, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak ragu untuk membuat perumpamaan walaupun nyamuk fama fawqaha, jadi menerjemahkan fama fawqaha ini dan apa yang ada fama fawqaha sama istifhamnya, apa yang ada di atasnya, ternyata jawabannya baru ketahuan sekarang bahwa di kepala nyamuk ada kutu nyamuk. Dari mana Allah, ya, menyampaikan? Ya Allah yang menciptakan, Allah yang tahu. Kita baru tahu setelah 1400 tahun bahwa pernyataan fama fawqaha itulah keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana umat manusia baru bisa mengetahui nyamuk itu punya kutu setelah mengembangkan alat ini itu macam-macam. Ya. Oke, sementara begitu dulu masalah I'jazul Quran. Kita lanjut dengan bab Munakahat halaman 49, 8 sampai di yang berubah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyidina al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi ala rahmatullah fi kitabih Ihya Ulumuddin wa kitab Adabun Nikah wa Qasdus Syahwatain. Kita masih pembahasan tentang 12 adab bermuasyarah dan apa yang menyebabkan rumah tangga menjadi berkah, langgeng, dan bermakna. Ini yang kelima. Yang keempat adalah bagaimana kita tidak berlebihan dalam senda gurau di rumah dengan istri. Jangan berlebihan ketika baik akhlak dengan istri dan ketika mengopikan segala permasalahan dengan istri. Kemudian kemarin terakhir, ya, hati-hati sama wanita yang jelek, sebab wanita jelek itu tidak pernah mengajak kepada kebaikan. Kalaupun ketemu yang solihah yang kayak gagak putih kemarin, ya, barang langka. Jadi silahkan Anda bermimpi, berdoa, munajat, nangis-nangis, yang namanya langka yang tidak ketemu. Terimalah apa adanya, gitu ya. Sambil nangis-nangis juga nggak apa-apa, ya, menyesali tapi nggak berani, gitu ya, takut ketahuan sama mertua. Wakun min khiyarihinna ala hadar, yang solihah pun jadilah kalian kemarin hati-hati. Awas, orang yang solihah sekalipun itu kita perlu hati-hati. Apalagi yang nggak solihah, ya. Nah, ini harus senantiasa siaga perang. Jadi kita sedang perang dua, perang dunia sama siaga sama istri. Kalau lagi perang dunia ini. Waqala alaihi salam. Nah sekarang lanjutnya Rasulullah SAW bersabda, "Ista'idu minal fawaqir tsalath." Berlindunglah kalian dari 3 sebab kefakiran. Wa'udda minhun al-mar'atu syuh, dan Rasul menghitung di antara 3 itu adalah yang ke-1, yang salah satunya adalah wanita yang jelek, istri yang syuh. Jadi kalau ada suami, ya, rezeki macet, ya, hidupnya kok ruwet aja, ya, kok apa namanya, istilahnya usaha gagal, usaha ketipu, ya, rezeki tidak lancar, tanya istrinya, ya. Atau kalau enggak, jangan nyalahkan istri, Anda yang salah milih. Akhirnya fakir berkepanjangan, udah fakir berkepanjangan kena COVID lagi, ya malah gugur. Ayo mau buat di zaman COVID jadi apa gitu. Ya.
Tapi nggak apa-apa kalau ketemu wanita yang solihah, insya Allah. Nah, dari situ ini ilmu ya bagi ibu-ibu ya. Jadi jangan nyalahkan suami aja, suami dipaido, diomelin ya. Oh nggak becus kerja, loh. Masalahnya kerja sudah benar. Anda sebagai istri yang akhlaknya belum baik, ya masih suka ngomel. Jadi debt collector, loh, kok debt collector gimana Pak Ustaz? Loh iya suaminya pulang, duduk belum, dikasih minum belum, tagihan. Itu kan gaya-gaya debt collector. Ya. Banyak nggak yang kayak gitu? Ya. Banyak. Suami masih capek, belum apa, cipikas-cipiki wis nggak ada. Datang-datang, langsung tagihan. Nah ini, bikin rezeki ruwet ya begitu ya. Jadi wanita syuk ya gitu ya. Alhamdulillah. Jadi moga-moga ibu-ibu yang ngikuti, yang hadir, yang dengar ini bisa introspeksi diri ya, mulai besok bawa atau beli kaca yang gede. Kira-kira termasuk yang solihah apa enggak begitu loh. Jadi kalau wanita solehah itu gampang, nggak usah ikut bantu jualan suaminya. Ya, dia itu modalnya cuma 1000 kali istighfar, 1000 kali sholawatan. Insya Allah rezeki suami itu lancar, bos. Gitu kan. Ya, nggak usah repot-repot, wanita solehah itu memperlancar. Disuruh apa aja sama suaminya nurut. Ya, suaminya itu diperlakukan sesuai dengan fungsinya. Ya, jangan suami dituntut macam-macam. Suami itu dicari fungsinya yang asli. Nah, ini yang kadang-kadang ibu-ibu nggak ngerti. Apa fungsinya suami yang asli? Ya, sama yang lainnya itu fungsi sekunder. Ya, ngasih nafkah, ngimamin, apa semuanya itu fungsi sekunder semua itu. Ya, fungsi suami yang utama itu gimana? Ya, kita nanti meninggal suami meridhoi. Dicari ridhonya suami itu yang paling utama. Lemari es ya, kulkas ya, dipakai lemari, bukan tempat kitab, bisa ya, cuma ya itu bukan fungsi utama. Suami itu nggak sekali-sekali tanya gimana mas, sudah ridho belum sama saya? Gas, ridho aku. Kuat. Istighfar banyak ya. Tagihan, boy. Coba kalau suami minta ke istri, paling cuma satu yang diminta. Itu pun nggak berani ngomong, ketip-ketip doang, colek-colek. Terus ngerti harus gede-gede ya. Itu pun susahnya setengah mati ya. Terus ngerti-ngerti pura-pura bodoh. Aduh. Coba istri minta apa aja ke suami, kabel putus suruh betulin, ledeng bocor suruh betulin, rumah bocor suruh naik, suruh beli ini suruh beli itu, suami minta satu aja ruwet. Ya itu dunia persilatan kayak gitu. Tukang ledeng disuruh jadi tukang listrik, dituntut jadi apa namanya tukang ngomong anak, tuntut apa semua komplit pokoknya. Ya. Tapi ya itulah ridhonya suami ini nggak dicari. Minta doanya Ustaz semoga hidup berkah, rezeki berkah dan istiqomah. Ya Ustaz jangan dimintain doa doang, itu doa itu sekunder. Ustaz ngaji yo, istiqomah insya Allah berkah. Ini sama kayak istri-istri yang biasa. Ketemu Ustaz dimintain air, itu mah entar ilmunya. Dan yang hidup itu terus minum air Ustaz doang apa? Ya, ngaji dulu, kitabnya dipegang, ngaji istiqomah insya Allah berkah. Saya kalau ada orang minta air di sini suruh ke kamar mandi. Ya kamar mandi air banyak ledeng. Lah sini orang ke majelis taklim ini. Lu majelis taklim itu tempat ngaji, bukan tempat minta air, minta doa.
Entar pengajian selesai doa bareng, kalau doa amin toh kabul. Ini lagi ngaji. Ini punten ya, mohon maaf ya, ada sering itu soalnya saya. Tapi apa tata resepnya? Kasih ilmu 1, 2, 3, 4 ayatnya ini, hadisnya ini. Nah itu benar. Gitu. Ya. Fa'innaha al-musibatu qabla syai', dan juga tidak hanya menyebabkan fakir. Wanita itu istri yang jelek, bukan jelek muka, tapi jelek batin, akhlaknya itu menyebabkan ubanan sebelum waktunya muncul. Nah, ini saya belum tahu data persisnya, ya. Nanti silahkan antum cari datanya. Berapa sih, umur berapa rambut itu normalnya mulai ubanan? Kalau sekarang kan sudah nggak normal semua rata-rata, ya kan? Sudah nggak normal semua, kena tagihan, kena banyak pikiran, tekanan batin, kemacetan, ruwet, masalah, akhirnya uban itu bergudul, muncul di mana-mana, bahkan sampai muncul di muka, ya, di kumis, ini udah ubanan dulu. Aduh, entar belakangan itu uban itu ya. Nah, ini apalagi kena wanita, kena istri yang syuk. Ya, istri yang jelek, masya Allah, akhlaknya maksudnya. Wajah cantik, tapi kalau mulut ibu yo kayak beledek ya kalau ngomong. Kayak enak, muka cakep kayak gimana. Kadang ngomong halus, podesnya minta ampun. Mau nyelekin ngomong itu nggak pakai dipikir, nggak pakai ditakar. Ya. Makanya kadang-kadang ada omongan itu yang bisa menggugurkan 70 tahun ibadahnya seorang istri. Ya. Oh sama nus, gak pernah. Bobo sekali-kali itu berbuat baik, kayak apa, kayak nurutin, gak pernah diturutin. Itu ngomong kayak begitu, 70 tahun ibadahnya itu rontok. Ya. Baca kitab Tadkirah Al-Qur'aniyah, ya, tentang fikih wanita. Ini asal jeblak, makanya ibu-ibu itu tak pikir ya. Coba lihat ibu-ibu itu paling senengnya ngaji. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau ada hari yang baru ngaji lagi ya. Cuma nggak ada hari yang baru, untung cuma 7 ya. Itu masya Allah wajib dia. Berarti kalau ditanya kitabnya apa, nggak ngerti. Nyampe mana opo lagi, pelajarannya apa nggak ngerti. Ya ada sih minta seragam, kota kali seragam. Seragamnya kemarin belum dijahit sudah urunan lagi beli seragam baru. Alah, ini musibah. Ya itu yang bikin suami-suami beruban, kurus, kering, nggak kerawat ya. Kayak gitu. Jadi kalau ada suami-suami yang gemuk itu, alhamdulillah kayaknya ada tanda-tanda bahagia gitu ya, istrinya lumayan gitu ya. Kalau enggak salah minum campuran vitacik jadi gitu. Wa fi lafdhin akhar, jadi di lafaz yang lain, in dakhalta 'alaiha sabbatka wa in ghibta 'anha khanatka. Lafaz hadis yang lain, wanita istri yang jelek itu kalau kamu masuk ke dia mesti ngomel, disalahi terus suami itu, nggak ada benernya. Tuntutan, emang ibu-ibu itu aku sensi, ya sensi, awas loh ibu-ibu itu Allah dan Rasulnya sudah ngasih tahu dia ini adalah wanita yang kurang akalnya. Perasaan itu dikasih lebih, tapi salah pakai perasaan. Ya, salah pakai perasaan. Kapan perasaan, kapan akal itu dia kurang itu. Sensi banget. Kalau kita masuk pulang telat salah, nggak pulang salah. Ya. Loh, pulang disuruh tepat waktu loh. Itu yang jadi polisi loh, coba ngatur lalu lintas. Lalu lintas tidak bisa ditebak.
Polisi aja bingung kok, kadang macet, kadang lancar. Dia kok ngatur. Ya. Ini pokoknya masalah. Ya, ini kalau wanita yang nggak benar gitu, temennya datang udah, wis ngomel salahin. Kok lama sih mas? Kayak gitu. Kok lama sih? Oh kurang lama. Gitu aja. Ya udah besok nggak pulang. Pulang salah, nggak pulang jadi bingung suami itu, pulang kantor itu bingung. Iya. Kadang-kadang itu yang di kantor itu curhat. Gimana kerja jadi pegawai negeri? Waduh, kok tekanan batin. Kirain seneng ini jadi baik. Emang kenapa? Masa kota sudah nyampe stasiun itu ditelepon lagi sama bos. Suruh balik. Istri mana ngerti gitu, kayak gitu. Ya, dia mah taunya beres, taunya langsung siap. Memang wanita itu diciptakan di surga. Jadi nggak tahu rumitnya laki-laki lagi ribut sama iblis itu nggak tahu, debat itu nggak ngerti. Pokoknya tahu-tahu melek surgamu enak, tak tahu pengen beres itu sampai sekarang. Itu sejarah makanya dicantumkan di Al-Quran biar ibu-ibu mikir. Gitu. Wa in anha khanatka. Kalau kamu wahai suami sedang di luar, tidak ada di hadapan istrimu, khanatka, maka istri itu mengkhianati kamu. Nah, di sini ada dua makna khianat, yakni ada khianat kubra, ya. Khianat kubra itu olehnya zubillah selingkuh, ya. Nasallallahu alaihi. Khianat yang kedua tidak menjaga apa-apa yang semestinya dijaga. Yang dijaga itu ya anak, yang jaga itu hartanya suami, rumahnya dan sebagainya. Oh, ini masya Allah, sibuk ngurusin HP, apalagi zaman sekarang gepeng kayak gini ya. Wes anak bulu kan nggak keurus. Apa aja dipegangin. Itu mas anaknya baru kayak apa? Sekarang ngurus itu. Yang penting saya happy dengan HP gitu. Wanita sekarang itu gitu. Waqala alaihi salatu wassalam khairatun nisa. Waqala alaihi salatu wassalam di khairatun nisa. Rasulullah SAW sungguh bersabda tentang wanita-wanita terbaik. Siapa? Istri Nabi. Para istri Nabi itu wanita pilihan karena beliau Ummul Mukminin ini, Ummahatul Mukminin ini dipilih sama Allah untuk mendampingi hidup manusia terbaik. Jadi harus wanita. Istri beliau saja itu beliau komentar, inna kunna sawahibatu Yusuf. Sesungguhnya kalian itu, wahai istri-istriku, adalah seperti wanitanya Nabi Yusuf alaihissalam. Yani inna sarfakunna Aba Bakrin 'ala taqaddum fi shalah mailun minkunna 'ala al-haqqi ila al-hawa. Kapan Rasulullah komentar inna kunna sawahibatu Yusuf. Kalian ini emang kayak wanitanya Nabi Yusuf. Waktu apa itu? Waktu Rasulullah sakit terus menyuruh Sayyidina Abu Bakar untuk mengimami. Begitu Rasulullah sudah memilih Sayyidina Abu Bakar yang pantas mengimami di antara para sahabatnya, ibu-ibu ini protes. Yusuf bayangkan ya, mikir ya, pakai akal. Yang milih Sayyidina Abu Bakar siapa? Rasul. Sayyidina Abu Bakar itu siapa? Mertuanya, orang nomor 2, tangan kanannya Rasulullah. Itu aja diprotes. Mbok ya ibu-ibu itu luar biasa. Makanya Rasulullah ya ngasih kabaran, inna kunna suwaihibatu Yusuf. Sesungguhnya kalian itu kayak
wanitanya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ini apa? Bahaya omongannya ini. Ya, inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu muslihat, tipu daya kalian itu sangat dahsyat. Itu maksudnya apa? Inna sarfakunna Aba Bakrin an taqaddum fi shalah mailun minkunna al haqqi wal hawa. Sesungguhnya kalau kalian belokkan Sayyidina Abu Bakar dari maju, Rasulullah, kok Abu Bakar sih? Dia itu nangis. Saya pikir langsung sesenggukan gitu. Kapan jadi imam? Menurut ibu-ibu ini coba semuanya dikomentarin. Itu beli motor dikomentarin. Cash komentar. Kenapa nggak kredit? Mau kredit kenapa nggak cash? Salah. Itulah ibu-ibu. Ngerasain, yang ketawa itu ngerasain. Ya, biar sadar. Itu sadarnya paling lagi ngaji, pulang dari hubungannya. Ya Allah, kalian itu nggak setuju sama Abu Bakar. Komen itu adalah mailun minkun adalah hati wal hawa. Itulah beloknya kalian. Beloknya kalian dari kebenaran menuju hawa nafsu, menuju hawa. Hawa itu keinginan. Jadi udah bener hak lo yang milih tadi Nabi. Sayyidina Abu Bakar orang yang paling dicintai sama Nabi, yaitu mertua Nabi, tangan kanan Nabi, yang di Gua Hira dan diakui sahabat Nabi sama Allah. Masih salah. Apalagi kita suami-suami yang nggak ada yang ngakuin. Kita itu kan sama mertua nggak diakuin sama istri karena dia lagi ketipu dulu sama kita. Makanya mau hanya mau ngaku gitu nggak ngomongin saudara mau ngaku diakui sama Rasulullah masih salah kita. Jadi anggap aja dirusak gitu, ada ngomel-ngomel dan tebel kuping. Pokoknya yang hak ya udah hak jalan benar. Sebab wanita itu seringnya gitu, condong kepada hawa, keinginan dia, kemauan dia. Gitu ya. Kalau Allah Ta'ala ketika istri ini ya, dua orang istri Rasulullah itu menyebarkan rahasianya suami ya. Itu ini ayat ya, subhanallah. In tatuba ilallahi faqad syarrat qulubukum. Andai kata kalian berdua tobat kepada Allah, maka hati kalian akan jadi bersih lagi. Itu ngomongnya ke siapa sih? Internal keluarga Nabi. Karena Nabi itu punya rahasia, pesan jangan disampaikan ke yang lain. Jadi apa namanya? Akhirnya istri-istri Rasulullah SAW yang lain jadi tahu. Rasulullah nggak senang loh, kok kalian tahu? Wah, ini ada yang ngebocorin. Akhirnya Allah mengomentari siapa yang membocorkan, yakni intaduba di situ doblernya tasnya muannas tasnya ya, dua orang. Jadi Sayyidah Aisyah dengan Sayyidah Hafsah. Jadi di kalangan istri Nabi itu kan ada 9 orang itu blok-blokan. Jadi yes, nggak kaget kayak ibu-ibu itu blok-blokan. Yang STW, yang muda-muda, yang golongan sepuh-sepuh, ya. Nanti yang hobi tas, yang hobi sendal gitu, yang hobi masak gitu. Itu kelompok-kelompokan.
istri juga itu ada kelompoknya Sayyidah Aisyah, Sayyidah Hafsah, terus sama ada beberapa lagi, ada kelompoknya Sayyidah Ummu Salamah sama istri-istri yang lain. Ain malak wa qala dzalika fi khairi azwaji. Dalam satu makna sahabat qulubukuma ini hati kalian berdua ini sudah condong. Makanya kalau kalian tobat bagus, sebab hati kalian berdua sudah mulai condong. Ai malak wa qala dzalika fi khairi azwaji. Allah berfirman demikian itu kepada wanita-wanita istri Rasulullah SAW, wanita yang terbaik aja dapat komentar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salam la yuflihu qaumun tamlikuhum imra'atun. Tidak bakal tidak bakal beruntung sekelompok kaum yang dikuasai sama wanita. Ini maksudnya, jadi apa-apa tanya ke istri. Kalau dulu yang jadi pemimpin itu wanita, ya itu nggak bakal beruntung. Ya, kayak negara kita ini ya, ini gara-gara dipimpin sama emak-emak ya, memimpin partai besar ya, akhirnya ya rumet kayak gini negara. Mana tadi? Waqad zabara Umar radhiyallahu anhu imra'atahu lamma raja'athu. Sayyidina Umar pernah menegur ya, menghadapi istrinya lamma raja'athu ketika istrinya ini komen. Terus Sayyidina Umar enggak lagi kalau mau mati ilmunya Sayyidina Umar, akhirnya dibentak itu Sayyidina Umar. Waqala kata Sayyidina Umar, begitu istrinya komentar, itu begitu komen ditegur sama Sayyidina Umar. Wa qala ma'atat ila lu'batan fi janibil bait. Padahal istrinya Sayyidina Umar itu tidak pernah ya, berbuat sesuatu kecuali main di samping rumah saja. In kanat lana ilaiki hajah wa illa jalasta kama'an. Kemudian jika ada hajat kami, kalau kau duduk aja gitu kata Sayyidina Umar. Kalau kami lagi ada perlu, kalau enggak duduk, jangan main baik. Begitu ditegur ini kok ngomel gitu ya. Murojaah itu menjawab
omongan, itu namanya murojaah. Menjawab omongan. Dalam riwayat yang lain, begitu menjawab omongan, kenapa? Emang kau nggak layak dijawab omongannya? Rasulullah SAW manusia paling hebat, paling hebat, istrinya aja pada ngejawab kok. Aku pakai dalil. Langsung saya bilang, apakah mereka benar-benar menjawab ya omongan Rasulullah? Ngeyel sama Rasul langsung datang ke Sayyidah Hafsah, anak putri beliau, ya, dicekik, dimarahi Sayyidah Hafsah. Ini katanya kalau Rasulullah ngomong kau mau balas omongan Rasulullah. Semua kita istrinya Rasulullah begitu semua saja. Ini jangan tertipu. Sama anaknya Abu Bakar orang dicintai sama Nabi. Bapak kamu siapa? Bapak kamu belum tentu punya kedudukan di sini Nabi. Bapak kau siapa? Ngaca dulu. Sayyidah Aisyah dicintai sama Rasulullah. Ini apa? Peran kedudukan ini di sisi Rasulullah. Ini Sayyidah Umar takut kalau putrinya ya ngomeli suaminya, padahal suaminya itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berlaku untuk semua wanita ya. Ini harusnya dicari ridhonya, malah diomeli suami. Suaminya yang mencari ridho istri, ya itulah suami yang sholihah gitu. Suaminya sholihah banget. Faidan fihin nasyar. Jadi kesimpulannya pada wanita itu ada kejelekannya, wa fihin nadhu'af, wanita itu ada kelemahannya, fasyasatu wal khusyunatu ila dusyab. Nah, untuk mengobati kejelekan tadi perlu 2 ramuan. Nah, ramuan apa? Bukan ramuan jamu, ya dia tahunya jamu toh. Tat minta air buat apa? Ini kan istri saya biar nggak ngomel. Lu tambah ngomel kena air. Itu air sama Ustaz yang biar tambah ngomel di sini. Bukan begitu. Kalau secara ilmiah, apa obatnya? 2. As-siyasatu wal khusyunah. Perlu pakai siasat, pakai strategi. Wal khusyunah perlu sedikit tegas, ya. Perlu sedikit keras, ya. Gitu. Jadi suami jangan lembek-lembek ya. Ilaju syar itu yang bakal bisa mengobati kejelekan seorang istri. Wal rahmatu ilaju dha'f. Nah, begitu jelek tegas, nggak bisa. Gitu. Pakai siasat, apa gantinya? Solusinya apa? Jangan cuma ngelarang, kagak ngasih alternatif. La asyasah wal khusyunah. Ya. Nah, kalau lagi lemah, lagi nangis, ya, nah, apa obatnya? Obatnya 2 juga. Nah, ini masih diingat-ingat aja. 1 kuku bima, 2 kuku bima, ini salah kita mau. Al-mutayabatu warahmah. Obatnya 2. 1 al-mutayabah, dibaik-baikin, warahmah, dikasihani, disayang. Itu kalau lagi lembek, lagi ini itu disayang, diadem-ademin gitu. Jangan lagi lembek, lagi ngengong-ngengong, nanti marahin. Wah, lu nangis, lu tambah ambiar itu. Itu suami koplak ya gitu. Maka ngaji. Nah ini, ketika jelek, pakai strategi, siasat, dan pakai ketegasan. Ketika lembek, ketika lemah, pakai kasih sayang dan mutayabah dibaik-baikin. Jadi kalau jadi tanyanya istri saya ini lembek apa jelek? Ternyata dua-duanya. Harus yang pintar loh. Itu apa kita berarti kan? Aduh. Ya. الطبيب الحاذق هو الذي يقدر العلاج بقدر العلاج بقدر الداء.
maka seorang dokter yang mahir itu bisa menakar obat sesuai dengan kadar penyakit. Oh, cakep ya. Nah, kira-kira berapa kejelekannya? Kalau perlu dikasih, jadi jangan sholat dikit, butuh keras ini. Bentar dulu, misalnya kejelekan apa dulu? Gitu, nggak bisa. Ya, cukup. Gitu aja, dari segitu udah beres ya udah. Cukup dengan suara, dengan muka dulu, boros-boros, muka dulu. Ayo. Habis itu kasih mulut, ya. Habis itu nah, dengan tangan. Ini semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Fadribuhun, ya ada ayat seperti itu. Awal yang berikutnya awalan ila akhlaqiha bitajribah. Nah, seorang suami itu hendaknya ya menilai akhlaknya istri itu dengan percobaan. Oh, jadi kalau nikah itu dalam rangka membuat penelitian. Tapi udah kenal sama dia lama Pak Ustaz. Iya, itu masa tipu nipu. Iya, lu kok bisa nipu Pak Ustaz? Iya, dia kan belum laku. Jadi supaya laku ditampilkan seindah-indahnya, selembut-lembutnya, secantik-cantiknya. Begitu jadi istrinya, kelihatan aslinya. Kayak sebuah awas. Jadi nanti tolong data disiapkan. Namanya percobaan, pendidikan, bikinnya. Ini pastor dengan tanda meningkat. Bau ini. Nah, jadi seminggu berapa kali dandan? Oh ya dandan kalau pengajian. Jadi perlu diadakan penelitian. Keseharian aja. Akhlak, kebiasaan, omongan, ya, kebiasaan ngomong, kebiasaan perbuatan, ya, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, ya, habis itu pakaian, habis itu apa namanya urusan dengan uang, urusan dengan anak, ya, sikapnya dengan anak, ya, dikit-dikit ngek, dikit-dikit ngok, ya. Nah, ini perlu diadakan penelitian, dicatat. Ini loh, tahu sehari itu ngomong bla 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 itu sekian kali, ini sekian. Itu kalau ada datanya mikir, ya. Oh masa sih? Ya, tidak sadar. Biasa gitu. Ya. Apa perlu direkam? Gitu. CCTV. Kalian dulu awalan ila akhlaqiha ya, coba dulu gimana. Semua yu'amilha bima yuslihuha kama yaqtadhihi haluha. Kemudian hendaknya disikapi sesuai dengan mana ya diamalahi, dengan mana yang lebih maslahat sama-sama banyak dulu ya istrimu bisa ngaji kok nggak bisa, berarti kan arahan kita gitu. Nah, yang itu ada 3 golongan. Ada golongan yang suaminya baik, istrinya baik. Ini ada di dunia mimpi. Alam mimpi. Enggak, adanya di Al-Quran, di hadis.
Dunia nyata sinetron nggak ada. Kita semuanya ada kekurangannya. Cuma yang jujur kita harus tahu apa kekurangan kita. Gitu. Ada golongan kedua suaminya baik, istrinya jelek. Ini gampang karena lebih kuat suami. Ya. Yang musibah istri baik, suaminya jelek. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ini istri cepat jadi wali kalau bisa sabar. Jadi kalau enggak ya wali-wali daya warhamhuma sama rabbayani shaghira. Nah kita termasuk yang mana? Ya, yang ribet lagi golongan keempat sama-sama jelek. Wah harus ketemu. Ya bisa jadi apa namanya sindikat. Sindikat suami istri sama-sama nipu. Kompakan ke neraka bareng ya dan itu terjadi di zaman kita. Nah, monggo, ayo silakan buka sinyal bagus. Nah, waktu belum. Ayo. Di zaman sekarang ini kan kasih. Assalamualaikum. Ini menarik nih tentang kejelekan versus dengan tadi kelembekan. Kan dua-duanya itu kalau kita pengalaman membaca wanita itu kayaknya umum gitu. Apalagi gini, pertamanya jelek, dikerasin, nanti jadi mewek gitu kan. Nah, itu gimana tuh? Itu kan berarti apakah kelembekannya tadi itu bagian dari kejelekan sehingga tetap harus dikencengin atau dia kalau disayang-sayang nanti nggak tambah jadi kejelekan gitu. Gimana tuh? Ini kasus begini banyak juga nih, banyak yang tertipu lah laki-laki. Dan biasanya kalau kita perhatikan juga anak kecil kan sering begitu juga, anak kecil gitu kita lihat ya model-model gitu. Ya, terima kasih. Oke siap. Kedengaran tadi. Pak moderator. Jelas. Silakan pertanyaannya. Agak putus-putus, Ustaz. Iya, ini mulai agak mendung. Ya, jadi begini ya, ini bab nangis. Saya kasih tahu bahwa ulama itu ngarang kitab khusus tentang nangis. Jadi suami ini harus tahu ini termasuk air mata apa yang keluar dari air mata istri. Ada yang hangat, ada yang adem, ada yang apa dari bahagia, ada yang dari sakit hati, ada yang dari nipu, ada. Loh, buktinya itu habis pinter nangis itu. Dia kan nggak sadar, nonton TV aja nangis. Waduh, jangan. Air mata itu ada yang mahal kayaknya. Ada air mata walaupun keluarnya sejuta, dia kiamat karena nangis karena Allah. Jadi kalau ada yang nangis itu pertama jangan gugup. Insya Allah air mata gratis, nggak beli dan susah habisnya. Ya, paling bengkak dampaknya itu. Ya, itu kita harus sadar gitu. Kamu nangis, ya nggak apa-apa, gratis saja. Bebas pulsa. Jadi kita ini jangan terlalu gampang, ya, sebab itu adalah strategi nangis ini strategi iblis. Silakan baca di kitab Ma'alimut Tanzil, tafsir Imam Baghawi. Itu pas bab ayat tentang fa'azallahuma syaitanu anha
Fa'akhrajahuma mimma kana fi. Itu gimana caranya Nabi Adam itu tergoda? Iblis itu pertama pura-pura nangis. Bisa, top. Jadi yang pertama kali nangis itu iblis. Jadi kalau ada yang nangis, itu mesti iblis apa godain aneh. Ya. Langsung gak jadi nangis, berhenti nangisnya malah marah-marah. Yang tadinya nangis minggu, sekarang nangis beneran. Waduh, sampai yang itu tegal. Waduh, sinetron mulai. Action, strike. Jadi, harus tahu itu. Nah, ilmu bab nangis nanti. Anak-anak juga begitu. Nah, minimal dua yang harus kita tahu. Dia nangisnya karena ghadab atau karena syahwat. Nangisnya ini karena ghadab. Apa ghadab itu? Atau karena syahwat. Ghadab itu karena menggunakan energi keinginan, menggunakan energi untuk menolak, ya, untuk menolak sesuatu yang tidak dia inginkan. Akhirnya dia ghadab. Dekat dengan arti marah. Itu. Tapi kata para ulama, ini segala yang dilakukan manusia untuk menolak akibat negatif, menolak apa yang tidak dia inginkan. Makanya ada orang marah itu dingin, tahu-tahu apa dikerjain, diledakin, belum meledak, dia enggak. Gitu. Tapi itu dia sudah jengkel banget. Gitu. Dia melakukan itu karena ghadab. Ya. Ada karena syahwat. Syahwat ini dorongan dalam diri manusia untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi ada syahwat, ada hawa, ada nafsu. Ini bahasanya jangan keliru. Oh itu mah hawa nafsu. Salah itu. Kosakata salah. Ya, pengertian bahasa ini tak pas. Jadi apakah marah karena normal, karena apa namanya tuntutan yang tuntutan sekunder atau yang boleh-boleh saja. Kalau dia marahnya karena urusan pokok, ya akhirnya nangis, ya kita nggak bisa salahkan itu memang semua orang pasti begitu gitu. Dan kita harus tahu itu dan memakluminya. Tapi kalau masalah yang dia nangis sampai rame urusan primer, ya urusan mubah-mubah aja, boleh-boleh aja, itu aja kok ditangisin. Ya, nah ini berarti ada yang tidak normal dari akhlak istri kita. Nah, ini suami harus ngerti. Ngerti ya, kopdar gitu Rio. Allah yang lain. Allah, Pak Moderator. Ya. Silakan barangkali Bapak Ibu kalau sama yang ingin bertanya, silakan. Belum, barangkali dari saya dulu. Ustaz, kalau di dalam apa namanya menyikapi keluarga yang kadang kan ada moodnya ya, tergantung mood ya. Ini terutama pasangan kita ini kalau moodnya lagi bagus ya kalau ngobrol ya. Nah tiba-tiba tapi suatu saat entah siklus bulanan atau karena ya satu dan lain hal tiba-tiba muncul apa namanya impulsif tertentu. Ya bukan hanya pasangan ya, tapi bukan kita juga ya mungkin ini lah ya. Nah kadang ketika yang kritis itu misalkan saat ketika menyangkut misalkan harus
ini kesalahan anak ya, menyikapi kesalahan anak. Kadang ketika kita memandang anak ini perlu diingatkan nih mungkin dengan cara kita lah ya. Tapi di sisi lain kadang pasangan kita tidak setuju atau ini ya, dan atau enggak tega gitu ke anak gitu. Kalau kita memandang perlu nih untuk memperbaiki sikapnya ya. Kalau misalnya tentang tata krama atau tentang hal-hal lain lah gitu. Gimana tuh Ustaz? Jadi begini, tadi kita disuruh di kitab ini sama Ghazali mengadakan percobaan. Dan kita harus mengerti rukunnya, akarnya baik itu dirinya jadi saya ulang lagi. Itu akhlaknya. Ini berlaku bagi semua. Ya, berlaku bagi semua. Ya, siapa saja kita. Kalau masih mengeluhkan orang lain, kita yang jelek. Sebab Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam al-Muzaki bagi hati-hati umatnya ini yang nipu, tidak cukup nipu, ngeriak, tidak cukup dilempari beliau terjatuh, dilangkat rame-rame, dikeluarkan dari kota Taif. Itu apa yang beliau keluhkan? Sama sekali tidak mengeluhkan orang-orang itu. Yang beliau keluhkan tiga. Ashku ilaika dha'fa, ya Allah, saya keluhkan kekuatan saya lemah. Saya nggak kuat digoda mereka, ya Allah, saya kekuatan. Jadi itu permasalahan. Jadi kita ini banyak mempermasalahkan suami, banyak mempermasalahkan istri, banyak mempermasalahkan Allah. Padahal kita yang nggak kuat. Coba kalau kita diberi kekuatan, nah insya Allah jadi itu satu. Nah, begitu kita tahu baik atau tidak, nah harus tahu lagi apa sih rukunnya akhlak. Ya, rukunnya akhlak 4. Akal, qadar, syahwat, sama syariat. Kita punya enggak akal? Ya, bagaimana siasat, bagaimana strategi, ya, ilmu-ilmu daruri kita punya enggak? Habis itu qadar. Apa qadar itu? Qadar itu keinginan menolak yang enggak kita inginkan. Kalau kita menggunakan energi qadar, jangan sampai saya ke neraka. Benar? Jangan sampai saya ini dimurkai sama Allah. Benar? Waduh, rugi saya kalau nggak dapat surga gara-gara kamu. Benar? Nah, jangan gunakan marah untuk urusan pribadi yang nggak perlu kita marah-marah.
Gitu. Itu orang yang akhlaknya berlebih. Dia meletakkan energi ya marah ghadabnya ini untuk menolak yang tidak dia inginkan. Apa yang tidak diinginkan itu? Murka Allah, siksa Allah, ya, kesengsaraan dunia, akhirat. Lu kalau kamu nggak ngaji, saya yang digebukin duluan sama Allah lah. Itu alasan kuat itu. Ghadabnya benar. Yang kedua, yang ketiga syahwat. Ghadab berlebih, marah berlebih, jelek. Gampang marah, jelek. Ya. Ghadab kurang, akhirnya dihina, ditipu sama orang, diam. Agama diinjek-injek, diam. Kehormatan suami diinjek-injek, diam. Ya. Nah ini nggak ada rasa marah sama sekali ketika syariat Allah ditabrak. Wah ini jangan-jangan kita ini himar, kata Imam Syafi'i. Manista betul pola beliau betul pola himar. Orang yang ketika dituntut marah kemudian kok nggak bisa marah, ini ternyata keledai. Begitu. Wah, terus saya bilang blok keledai. Jadi harus tahu apa kita disuruh sama Allah marah, hasil marah kita ini energi positif. Karena kita menyalurkannya dalam urusan positif. Yang ketiga syahwat. Kita gunakan energi untuk meraih yang kita inginkan. Itu perlu. Ya. Saya kepingin anak saya itu ini. Oh ya, kita gunakan apa? Beli ini, kasih jajan, asal setoran, asal hafalan, asal kamu mau ngaji, mau ini. Karena keinginan kita meraih kebaikan anak, kesolehan istri, dibantu istrinya supaya jadi solehah, dimodali, didukung, didoain dan sebagainya. Itu kita menggunakan syahwat kita. Berlebih, kepingin yang enak terus nggak benar, jadi rakus, jadi tamak, kurang, nggak punya cita-cita, nerimo, ya aku mahal, itu nggak punya syahwat, itu lemah syahwat itu akal nggak bagus, nggak punya cita-cita. Apa tujuan hidup Anda? Ya nerima aja, Allah ngasihnya apa? Loh, ana inda dhonni abdi. Saya menurut prasangkaan hambaku. Lah hambaku nggak pernah minta padaku. Dia tidak pernah ngotot untuk mengejar janji-janjiku. Ya wes hidupku ya kayak gitu. Habis itu nyalahin nasibmu. Terus mumpung nasibku. Ya kamu nggak pernah berusaha dan nggak pernah minta sama Allah. Nah ini awas jangan keliru. Yang terakhir syariat. Ya. Itu diluruskan dengan ayat, dengan hadis. Ya, oh, kita itu salahnya di ayat ini, kita salahnya di ayat ini. Kita punya hadis, punyanya hadis sama USB. Akhirnya browsing, nggak beres-beres. Jadi butuh modal banyak jadi suami, makanya kita bikinkan kajian khusus buat rumah tangga itu karena kasihan sebenarnya suami-suami ini korban dan mengorbankan. Dia korban ya kebutuhan dirinya dan mengorbankan istrinya, akhirnya istri dan anaknya ikut sama-sama butuh. Ayo monggo. Kemana Pak D? Ayo, yang lain, ada yang mau tanyakan? Pertanyaan berapa? Halo? Ini sinyal. Ayo yang lain langsung. Tanya aja. Cukup ini. Ibu-ibu ada yang tanya?
Udah cukup. Allah a'lam. Baik. Semoga kajian kita hari ini berkait sama Allah Subhanahu wa taala. Allah memberkahi rumah tangga kita, istri, suami, anak kita, moga-moga jadi rumah tangga yang bisa dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibanggakan oleh para aulia sholihin, oleh para pewaris-pewaris Nabi insyaallah, menjadi tumpuan harapan para aulia sholihin insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana fa'alna bima 'allamtana wa bi'almina yanfa'una. Rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabat lana fi dinina ma'a ahli al-huda wa taqarrub wa waffiqna fi ma tadhiquna fi harama wa zikr kullu halalan da'ima wa qala ya ulama naqra bi khair wa kullu syar. Rabbana a'tina min kulli syurur wa aqwa wa min وقض عنا ربنا كل شيء قبل أن تأتينا بسلوكنا واغفر واستر أنت بمن ستر وصلاة الله وسلام المصطفى على الحق دعنا والوضع في كتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى أصحاب المصطفى الله. اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا ممن يشاء محيرا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك.